Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 3 Juni 2024. Hari ini gereja memperingati Santo Carlos Lwanga, martir Uganda. Ia menjadi pelayan Raja Uganda dengan beberapa temannya. Ketika misionaris datang ke Uganda, mereka dianggap sebagai penghalang dari pelaksanaan adat istiadat kafir di Uganda. Sehingga orang-orang Kristiani menjadi musuh bagi Raja Uganda dan pembesar-pembesarnya. Abad ke-19 terjadilah kemartiran di Uganda ini. Para misionaris yang datang, yang mewartakan Injil, ditangkap, disiksa, dan mulailah dengan pembunuhan orang-orang Kristiani di Uganda. Carlos Lwanga adalah seorang anak yang menjadi pelayan Raja Lwanga. Ia menggantikan kawannya Yosef Mukasa untuk melayani raja. Ia sangat hati-hati karena raja sungguh bengis, kejam, dan memuaskan nafsu seksnya pada anak-anak lelaki yang melayani. Raja sangat benci akan agama Kristiani karena hasutan orang-orang Arab, maka ia sangat suka membunuh para misionaris dan juga anak-anak Uganda yang sudah menjadi Kristiani dengan berbagai macam ancaman. Namun iman anak-anak itu termasuk Carlos Lwanga tidak pernah goyah. Ketika mendapati para pelayannya sedang mengikuti pelajaran agama dari seorang misionaris, ia marah dan membunuh anak-anak itu, termasuk para misionaris. Sebagian anak yang belum dibunuh dipenjarakan, dan termasuk di dalamnya Carlos Lwanga. Ia ditangkap, dipenjara untuk persiapan pembunuhan. Sebagai yang paling tua, Carlos Lwanga memberikan peneguhan kepada teman-temannya agar menerima apa yang paling buruk sekalipun, yakni kematian. Ia meneguhkan dan membaptis beberapa orang yang belum Katolik. Ditegaskan oleh Carlos agar tidak pernah mundur menghadapi siksaan, penganiayaan, hukuman bakar, maupun kematian. Akhirnya Carlos Lwanga dan teman-temannya dibunuh karena membela iman Kristiani, iman akan Yesus Kristus. Tahun 1964 ia dinyatakan sebagai orang kudus oleh Paus Paulus yang ke-6.
Kita bersyukur atas orang kudus ini yang rela memberikan nyawanya demi iman akan Yesus Kristus. Sabda Tuhan yang didengarkan hari ini diambil dari surat 2 Petrus bab 1 ayat 1 sampai 7, di mana Petrus menegaskan Yesus Kristus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, dan berkat Dialah kita boleh hidup ambil bagian dalam kodrat ilahi. Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengarkan perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur yang diberi kepercayaan untuk menyewa kebun anggur tuanya. Namun ketika diminta hasilnya, hamba-hambanya dibunuh, termasuk anak tunggalnya juga dibunuh. Maka akhirnya kebun anggur diambil dan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Injil ditujukan kepada kaum tua-tua, ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menolak kedatangan Yesus. Kita tahu janji Allah diberikan kepada bangsa Israel dengan harapan mereka akan memberikan hasilnya kepada Allah. Namun yang terjadi, mereka menolak kedatangan Yesus, Putra Tunggal Allah. Maka keselamatan ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain yang akan memberikan hasil pada waktunya. Saudara-saudaraku terkasih, kepada kita juga telah dipercayakan pembaptisan menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan juga menuntut agar baptisan itu menghasilkan buah, berkembang, dan semakin meluaskan kerajaan Allah. Kalau baptisan kita tidak berkembang, maka keselamatan akan diambil dari kita. Perkembangan pembaptisan kita tunjuk nyatakan dengan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Allah. Hidup dan karya-karya kita tidak lagi berdasarkan dunia, tetapi berdasarkan martabat pembaptisan yang telah kita terima. Pada saatnya nanti, Dia yang telah memberikan martabat pembaptisan akan meminta hasil dari baptisan itu. Pertanggungjawaban atas pembaptisan dituntut dari Allah. Mudah-mudahan dengan cara hidup kita yang mewujud nyatakan pembaptisan menjadikan kita layak untuk menerima kebun anggur dan tinggal di dalamnya, menjadi pemilik kebun anggur ahli waris dalam kerajaan surga. Sekali lagi, pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah aku telah menggarap kebun anggur pembaptisan dengan hidup
sesuai dengan martabat itu. Sehingga ketika kita dimintai pertanggungjawaban, kita kedapatan setia dalam mengolah kebun anggur hidup sesuai dengan martabat pembaptisan yang kita terima. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas martabat pembaptisan yang Kau percayakan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mewujud nyatakan pembaptisan dalam hidup yang konkret, sehingga iman kami semakin bertumbuh, berkembang, dan semakin mendalam. Semoga karena berkat dan rahmat-Mu, umat Kristiani imannya semakin mendalam, sekalipun mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil. Jagailah umat-Mu agar tetap memegang martabat pembaptisan yang diberikan kepada mereka. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku terkasih, saya tetap mendorong untuk terus menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga virus corona. Semoga dengan pola sehat itu kita benar-benar mendapatkan kekuatan yang datang dari Allah. Terima kasih untuk semua yang telah ambil bagian dalam karya perutusan gereja. Dengan mengikuti berbagai macam kegiatan gereja, kita ambil bagian dalam karya perutusan. Dengan doa-doa mendukung gereja dalam karya, dengan tenaga dan karya sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, kabit-kabit, DPPH, dan juga ketua kelompok-kelompok, panjenengan telah ambil bagian dalam karya gereja. Tentu dengan dana pun panjenengan ikut mendukung pelayanan gereja kepada umat. Semoga Tuhan berkenan membalas dengan berkat-berkat yang melimpah, sehingga panjenengan semakin mampu untuk mempertahankan dan hidup dalam martabat pembaptisan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.